Jadi pendeta Budi Asari berkata bahwa di Alkitab itu memang ada perbedaan-perbedaan, tapi tidak terlalu banyak. Tapi yang jelas Markus 16 itu ayat tambahan. Bla 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 bla. Kalau itu ayat asli saya berani minum racun. Tapi karena itu ayat bukan asli, saya tidak berani minum racun. Jadi ayat ini tidak asli, kita buang. Alkitab ini kita bakar. Ini pendeta-pendeta goblok, pendeta-pendeta bodoh, ini pendeta-pendeta goblok, pendeta-pendeta bodoh, pendeta-pendeta bodoh. Tidak ada ayat yang palsu di sini. Semua ayat ini asli. Haleluya. Saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Covizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Covizen semuanya, kita akan mendengarkan sebuah khotbah dari seorang pendeta goblok yang isinya juga cuman goblok-goblokin pendeta yang lain. Ini sangat lucu tapi aneh gitu. Lucu, aneh, gokil. Ya, tahu kan gokil? Gokil itu goblok, dekil. Ya, itu bukan menghina, bukan. Tapi ya jujur aja, saya kalau ngomong tuh nggak pernah goblok-goblokin orang sampai separah ini, kecuali memang kali ini saja, karena memang sudah parah banget ke goblokannya. Ya, dia sendiri yang ngomong seperti itu. Jadi pendeta ini namanya Risuli Kubis atau kita sebut juga Bisuli Kudis. Dia ini berbicara tentang ayat Markus 16, 17, 18 yang mengatakan bahwa kalau orang Kristen itu bisa punya mukjizat, diracun nggak masalah gitu. Ini adalah khotbah dia gitu. Saudara Bapak Ibu sekalian, mungkin Anda kurang jelas. Tadi udah bilang sama Daniel itu diperlambat karena bahasa dia agak cepat. Tapi waktu diperlambat tadi saya benar-benar mendengarnya, karena saya percaya nanti pendeta Budi Asari mendengar ini juga. Jadi pendeta Budi Asari berkata bahwa di Alkitab itu memang ada perbedaan-perbedaan, tapi tidak terlalu banyak. Tapi yang jelas Markus 16 itu ayat tambahan. Bla 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 bla. Kalau itu ayat asli saya berani minum racun. Tapi karena itu ayat bukan asli, saya tidak berani minum racun. Pendeta-pendeta bodoh. Tidak ada ayat yang palsu di sini. Semua ayat ini asli. Haleluya. Saudara. Jadi sebetulnya Bisuli Kudis ini sedang memprotes, sedang mengomentari video lama perdebatan ketika saat itu si Esra Soru bersama Budi Asali, ketika mereka ditanya tentang Markus 16, 17, 18. Kemudian mereka mengatakan itu ayat sisipan, dan itu bukan ayat yang asli, itu ayat sisipan, ayat tambahan, jadi nggak bisa dibuktikan. Nah, kemudian si Bisuli Kudis mengatakan kalau ada ayat tambahan berarti kitab kita ini kitab yang nggak asli. Kalau memang kitab kita nggak asli ya buang aja kan gitu, kata dia begitu. Di satu sisi, maka kemudian khotbah yang paling menurut saya fenomenal dari seorang Bisuli Kudis ketika dia mengatakan racun nggak akan pernah bisa membunuh orang Kristen. Kalau orang lain, orang agama lain kayak Islam, Hindu, Buddha minum racun dia keracunan. Tapi kalau orang Kristen minum racun justru racunnya jadi vitamin gitu. Lihatlah kekonyolan dari seorang Bisuli Kudis yang omong kosongnya gede banget tapi nggak pernah bisa ada bukti sama sekali. Kita benar-benar hidup di dalam Yesus, kita ini memang bisa usir setan. Dan kita doakan orang sakit sembuh. Dan ketika kita minum racun maut, karena orang lain meracun, itu tidak akan mati. Karena racun yang kita minum itu menjadi vitamin. Karena racun yang kita minum itu menjadi vitamin. Karena racun yang kita minum itu menjadi vitamin. Kalau penilaian saya pribadi terhadap Bisuli Kudis ini, dia itu bukan orang yang pakai akal ya. Jujur saya katakan dia nggak pernah pakai akal. Memang ada konten dia yang pakai akal, nggak ada sama sekali. Semua konten dia itu yang penting perpuluhan, yang penting dapat donasi. Itu yang terpenting dari Bisuli Kudis. Maka dia lakukan segala macam cara, entah itu benar, entah itu salah, entah itu kontroversial, entah itu konyol, entah itu bahkan goblok sekalipun sampai pada tingkatan tolol.
itu mereka dilakukan oleh Bisul Kudis dengan tujuan untuk mendapatkan donasi dari subscribernya, donasi dari orang-orang yang mendukung cara-cara dia gitu, dengan cara yang paling konyol. Maka jangan salah, Bisul Kudis nih settingannya banyak banget gitu. Misi mungkin Anda tidak bisa menjalankan seperti saya, Anda tidak bisa melakukan seperti saya, tapi minimal Anda bisa mendukung pelayanan dengan dana. Oleh sebab itu aku berdoa hari ini, siapapun di antara saudara, biar digerakkan Roh Kudus untuk mendukung dana, karena kami akan pergi ke wilayah-wilayah lain lagi, saudara. Bahkan ada wilayah-wilayah tertentu di daerah-daerah tertentu yang kami mau buka posko-posko, sehingga mereka-mereka bisa tertampung yang kita sudah layani. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, hari ini Anda harus betul-betul mau rindu melayani jiwa-jiwa. Kalau tidak bisa Anda terjun langsung, Anda bisa transfer dana Anda ke nomor rekening yang ada di layar ini dan ada di deskripsi. Tapi di sisi lain, saya cukup salut sama si Bisul Kudis ini. Untuk dia mendapatkan donasi yang terus mengalir, dia melakukan segala macam hal, termasuk hal-hal ekstrim. Dia belusukan kemana-mana, dia melakukan perjalanan kemana-mana untuk menyebarkan, untuk menginjili orang-orang, yang tidak dilakukan oleh pendeta-pendeta lain, yang cuman mereka itu nyerocos saja di dalam sebuah ruangan. Ya contoh aja kayak Ezra Sauru, kemudian bahkan si apologet non polo itu si Rudy Hewanes, dia kan cuman gitu aja, keluar-keluar gitu. Dia nggak punya tindakan real dakwah di mana gitu kan, menyebarkan, menginjili orang di lapangan gitu. Nggak seperti Bisul Kudis. Bisul Kudis saya katakan dia yang paling aktif dalam masalah itu. Tetapi ya kembali lagi, kekonyolan Bisul Kudis itu selalu ditambahkan di situ, karena kelihatan banget settingan-settingannya. Tapi meskipun kontennya itu banyak settingan, banyak banyak kepura-puraan, saya akui Bisul Kudis itu masih lebih baik, masih lebih kreatif timbang pendeta-pendeta yang lain. Itu aja. Jadi dibandingkan dengan pendeta-pendeta yang lain, dibandingkan dengan apologet-apologet lain, Bisul Kudis itu lebih pinter untuk cari donasi dengan cara yang lebih cerdas, dengan cara yang lebih kreatif. Itu aja. Isinya kabar kabingahan winanse keneling pangeran dadyosro no suka piwulan margine kada hamba di meja ditado Arumatos bangun turut Gusti tresnani sesta ha ha ha. Hey, hey, hey. Ayat kedua, yang lepas graos wineleno dening sabdane kang mau kuasa. Yang dosa yo samyo pratoba nampeno no sirama dimen yang tato tasa arumanto bangun turut Gusti tresnani sesami. Musik memuji Tuhan. Ho, ha, ha. Hey, hey, ha, hey, hey, ha, hey.